A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam rangka menyambut bulan suci, menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan ini, saya akan membacakan kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang membahas tentang puasa. Kitab Majmu' ini dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab Majmu' ini adalah syarah dari, atau syarah itu artinya penjelas ya. Penjelas dari kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab sendiri dikarang oleh Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim As-Siraji, ulama abad ke-5 Hijriah. Kalau Imam An-Nawawi rahimahullah ini ulama abad ke-7 ya. Beliau wafat 676 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Imam An-Nawawi ini adalah imam atau seorang ulama fikih yang sangat terkenal di mazhab Syafi'i, dan beliau menjadi, kata pendapat beliau ini selalu menjadi rujukan oleh ulama-ulama lain setelah beliau, baik dalam mazhab Syafi'i atau mazhab-mazhab lain. Saya akan bacakan kitab Majmu' ini yang membahas tentang puasa, langsung ke syarat wajib puasa. Syarat wajib atau syarat fardu puasa. Imam As-Siraji rahimahullah berkata, wa yatahattamu wujubu dzalika ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin qadirin muqimin. Dan berlaku kewajiban puasa itu ala kulli muslimin, kepada setiap orang muslim, kepada setiap orang yang menganut agama Islam, baik laki-laki atau perempuan, balighin, yang telah mencapai usia balik ya, mencapai usia balik. Usia balik itu dikatakan oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami ya, dalam kitab yang sangat terkenal, kitab Safinatun Najah ya. Balik itu beliau menentukan ada 3 tandanya. Satu, laki-laki atau perempuan yang telah berusia 15 tahun. Satu itu. Laki-laki dan perempuan muslim atau muslimat yang telah berusia asyara sanatan ya, 15 tahun. Atau laki-laki atau perempuan yang telah mencapai atau baru mencapai usia 9 tahun tetapi telah mengalami mimpi basah, mimpi mengeluarkan sperma. Yang ketiga, perempuan yang telah berusia minimal 9 tahun dan dia telah mengalami menstruasi, telah mengalami haid. Nah, itu tanda balik ya. Jadi satu, berusia 15, laki-laki atau perempuan yang setelah berusia 15 tahun. Yang kedua, laki-laki atau perempuan baru mencapai usia 9 tahun tapi telah mengalami mimpi basah, mimpi mengeluarkan sperma ya, atau mani. Kemudian atau perempuan yang paling sedikit ya, berusia 9 tahun tapi telah mengalami menstruasi atau haid. Balik ini di dalam bahasa Indonesia, dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan dengan dewasa ya, dengan dewasa. Artinya kalau orang sudah memenuhi tanda-tanda tersebut di atas ya, yang saya telah sebutkan tadi, itu dianggapnya telah dewasa. Itu yang kedua. Jadi kewajiban puasa itu wajib dilaksanakan, satu, oleh orang yang memeluk agama Islam, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, telah mencapai usia balik. Yang ketiga, akilin,
orang yang sehat akalnya, artinya bukan orang yang gila ya, atau orang yang pingsan, atau orang yang sedang mabuk. Nah, itu artinya akilin, yang sehat akalnya. Tohirin, yang suci dari haid, perempuan yang suci dari haid dan nifas. Qadirin, yang mampu melaksanakan puasa. Artinya bukan orang yang sudah sangat tua atau sepuh dan lemah, ya, sehingga menurut keterangan dokter atau galibnya ya, orang itu tidak bisa melaksanakan puasa. Atau orang yang sakit yang sangat parah, ya, sakit yang sangat parah sehingga menurut dokter tidak ada harapan untuk sembuh. Apalagi kalau berpuasa gitu. Kalau melaksanakan puasa itu akan bertambah misalnya penyakitnya. Dan semacamnya ya, dan semacam itu. Nah, itu disebut qadirin. Jadi bukan orang yang disebut tadi, orang yang mampu melaksanakan puasa. Bukan orang yang disebutkan tadi. Muqimin, orang yang berada di tempat kediamannya. Artinya dia tidak sedang bepergian atau safar ya, dia bukan seorang musafir, ya, orang yang sedang bepergian. Dia ada di rumahnya pada tanggal 1 Ramadan itu. Fa ammal kafiru fa innahu in kana asliyan lam yukhatab bihi fi hali kufrihi li'annahu la yasihu minhu. Fa ammal kafiru, adapun orang yang kafir, orang yang non muslim, orang yang tidak beragama Islam, fa innahu in kana asliyan, kalau ia kafirnya kafir asli itu kafir yang dari sejak lahir ya, non muslim yang sejak lahir tidak beragama Islam sampai terakhir dia tidak beragama Islam gitu ya. Dia beragama lain. Lam yukhatabi, dia tidak diserukan atau tidak diperbolehkan melaksanakan puasa. Bihali kufri, dalam kondisi kekafirannya itu dia tidak boleh melaksanakan puasa seperti puasa yang ditentukan oleh Islam, oleh ajaran Islam. Tidak boleh, ya, tidak boleh melaksanakan itu. Kalau ya untuk puasa, untuk kesehatan, untuk kebugaran dan sebagainya itu silakan saja ya. Tetapi kalau melaksanakan puasa seperti yang diatur oleh Islam, maka dia tidak diserukan atau tidak diperbolehkan melaksanakan itu. Bihali kufri, dalam kondisi kekafiran itu. Mengapa? Li'annahu la yasihu minhu, karena puasa tidak sah untuk dia. Ya, dia puasa itu tidak sah untuk dia karena dia tidak memenuhi syarat. Fa in aslama lam yajib alail qada. Kalau misalnya dia masuk Islam, maka tidak wajib mengganti atau mengqada puasa yang telah ia tinggalkan selama kafir itu. Selama dia belum beragama Islam itu tidak usah mengganti atau mengqadanya. Sekalipun misalnya sudah berpuluh-puluh tahun, misalnya 30, 40, 50 tahun misalnya dia ya, tidak selama kekafirannya itu tidak usah mengqada. Mengapa? Karena firman Allah Ta'ala, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan lil ladzina kafaru, untuk mereka orang-orang yang kafir, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka berhenti dari kekafirannya, lam yughfar lahum ma qad salaf, maka diampuni dosa atau kesalahan, pelanggaran dalam ajaran Islam yang telah ia lakukan dahulu ketika ia kafir. Wali anna fi ijabi qadai ma fata fi halil kufri tanfiran anil Islam. Dan lagi kalau dia diwajibkan untuk mengqada, mengganti ibadah puasanya misalnya yang telah ia tinggalkan selama ia kafir, karena memang tidak sah melaksanakan, sekalipun dia puasa tadi dikatakan tidak sah, maka kalau diharuskan mengqada selama ia kafir, itu tanfiran anil Islam. Itu dapat menyebabkan orang lari dan menghindar dari Islam. Artinya banyak orang yang non-muslim nanti yang tidak mau masuk Islam karena harus mengqada, mengganti ibadah yang telah ditinggalkannya, bukan hanya puasa gitu, ibadah lain. Sholat misalnya yang lebih banyak. Gitu. Tidak harus diqada misalnya, itu menyebabkan mereka lari, menjauh dan tidak mau masuk Islam. Beda dengan wa in kana murtadan lam yukhatab bihi fi hali riddah. Li'annahu la yasihu minhu. Fa in aslama wajaba alaihi qada'u ma tarakahu fi halil kufri. Beda dengan orang yang murtad. Orang yang murtad itu orang
yang tadinya kafir, kemudian dia masuk Islam, kemudian kafir lagi, kembali lagi ke agama semula atau agama lain selain Islam. Itu namanya murtad. Tadinya dia tidak beragama Islam, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia kembali lagi ke agama semula atau agama lain selain Islam. Itu namanya murtad. Sama orang murtad juga lam yukhatab bil fi'li riddah. Sama dengan orang yang kafir tadi, dia tidak diperbolehkan melaksanakan puasa menurut Islam dengan tata cara Islam, puasa yang menurut tata cara Islam. Tidak diperbolehkan dia melaksanakan itu. Li'annahu la yasihu minhu, karena puasa tidak sah. Bagi dia puasa tidak sah, karena tidak memenuhi syarat tadi. Fa'in aslama wajib alaihi qada'u ma taraka fil kufri. Beda dengan yang kafir tadi. Kalau si murtad tadi Islam lagi misalnya, ya, setelah dia murtad, tadinya dia kafir, masuk Islam, kafir lagi misalnya, kemudian Islam lagi. Nah, wajib alaihi qada'u ma taraka fil kufri, wajib. Nah, bagi orang yang murtad wajib mengkodok apa yang telah dia tinggalkan selama murtad itu. Wajib dikodok. Puas kalau selama murtadnya itu misalnya 10 tahun gitu ya, sebelum masuk Islam lagi, ya dia harus mengkodok. Berarti puasa selama 10 tahun atau 10 bulan ya, 10 tahun 10 bulan harus dikodok itu. Apalagi sholatnya lagi, yang banyak itu sholat selama 10 tahun itu berapa waktu yang dia tinggalkan, itu harus dikodok. Mengapa li'annahu iltazama dzalika bil Islam falam yaskut wa li'annahu ultuzima dzalika bil Islam? Karena dia itu dituntut untuk melaksanakan ibadah tadi karena dia masuk Islam. Falam yaskut anu birridah, kewajiban tadi tidak gugur. Ya, tidak gugur karena dia murtad misalnya, tidak gugur. Malah sebaliknya harus ultuzima, dituntut melaksanakan syariat Islam itu dan tidak gugur dengan sebab murtad. Kahukul adamiyin, seperti hak-haknya Adam, manusia juga itu harus dilaksanakan. Misalnya dia pernah berjanji, itu harus dilaksanakan. Selama dia murtad pernah berjanji, harus dibayar setelah Islam, harus dilaksanakan setelah Islam. Misalnya dia nazar tidak dilaksanakan, itu kan harus bayar kafaroh nazar namanya, atau sumpah yang dilanggar selama murtad. Nah, itu harus dibayar kafarohnya. Demikian itu kata Imam As-Siraji. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan kata-kata Imam As-Siraji tadi. Begini kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa qalu yatahattamu wujubu dzalika. Tadi Imam As-Siraji mengatakan begini, yatahattamu wujubu dzalika. Dituntut berlaku kewajiban puasa itu, maksudnya ai wujubu fi'lihi fil hal. Maksudnya adalah wajib mengerjakannya fil hal, dalam kondisi yang ada waktu itu. Gitu. Jadi tadi kan dikatakan wa yatahattamu wujubu dzalika ala kulli muslimin dan seterusnya. Itu maksudnya kata Imam An-Nawawi wujubu fi'lihi fil hal. Wajib melaksanakannya fil hal, dalam kondisi yang ada pada waktu itu. Kondisi dia muslim, baligh, akil dan seterusnya. Wala budda min hadza tafsir li anna wujubahu 'alal musafir wal haidi mutahattamun aidon. Harus kata Imam An-Nawawi, wala budda min hadza, harus menafsirkan penjelasan itu. Kata-kata Imam As-Siraji itu harus dijelaskan seperti itu. Wajib melaksanakan dalam kondisi itu, harus begitu penjelasannya. Mengapa? Li anna wujubahu 'alal musafir wal haid mutahattamun aidan, karena kewajiban puasa itu juga berlaku kepada orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan, dan orang yang haid, orang perempuan yang sedang haid. Itu kan wajib juga, hanya kondisi waktu itu tidak memungkinkan ia melaksanakan puasa. Itu kondisi waktu itu dia tidak bisa, karena dia sedang musafir, sedang dalam perjalanan, atau perempuan yang sedang haid atau nifas. Dia kan wajib melaksanakan puasa, tapi kondisinya waktu itu tidak memungkinkan dia melaksanakan puasa. Harus begitu kata Imam An-Nawawi menjelaskannya. Dan
kan orang li'anna wujubu 'alal musafir wal haid mutahattamun aidon, karena wajibnya puasa kepada orang terhadap orang yang dalam perjalanan dan perempuan yang sedang haid atau nifas itu juga diberlakukan, diwajibkan. Lakin yu'akhironi sumayak dianihi, tetapi kewajiban itu nanti dilaksanakannya dengan namanya qada di waktu selain bulan Ramadan itu. Wa qalu fil kafil asli lam yukhatabihi. Tadi ada penjelasan Imam Isroji mengatakan orang kafir asli tidak dituntut untuk melaksanakan puasa, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Maksudnya alam nutolibu bipilihi, alam nutolibu bipilihi. Maksudnya adalah lam nutolibu, kami tidak memperbolehkannya, tidak menuntutnya dia untuk melaksanakan puasa. Walaisa muraduhu annahu laisa biwajibin fi hali kufrihi. Maksudnya bukan dia tidak wajib di dalam kondisi kekafirannya, dia bukan tidak wajib melaksanakan puasa, hanya tidak boleh. Wajib dia melaksanakan puasa, hanya dia tidak boleh melaksanakan puasa karena dia tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, itu maksudnya kata Imam An-Nawawi. Li'afa innal madhhab as-sahiha annal kuffar mukhatabuna bi furu'i syar'i bi ahli kufrim. Karena menurut mazhab yang benar dalam mazhab Syafi'i, annal kuffar, orang-orang kafir itu mukhatabuna, diserukan untuk melaksanakan furu'i syar'i, ya, cabang-cabang syariat Islam, bi hali kufrihim, dalam kondisi kekafirannya, bimana annahum yuzadu fi uqubatihim fil akhirati bisa babidalika. Maksudnya anna dengan arti orang-orang kafir itu yuzadu fi uqubatihim, akan ditambah siksaan mereka di akhirat nanti dengan sebab tidak melaksanakan ibadah puasa misalnya. Walakin la yutalabuna bi fi'li hali kufrim, tetapi mereka kan tidak diperbolehkan dalam kondisi kekafirannya, bihali kufrim, di dalam kondisi kekafiran itu, karena tidak memenuhi syarat tadi. Kata Imam Nawawi, wa qad sabaqatil mas'alatu mabsutatun fi awwali kitabis shalah. Masalah ini, kata Imam Nawawi, sudah kami jelaskan dengan terperinci di awal kitab salat. Nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.